Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perasaan dalam diri kita yang sulit dijelaskan. Ada luka dalam batin yang tidak tahu harus dibawa kemana. Kadang kita hanya ingin diam, bukan karena tak ingin bercerita, tapi karena terlalu sulit mencari kata. Kita tersenyum di hadapan orang lain, tapi di dalam hati ada yang rapuh. Kita berkata, "Aku baik-baik saja." Padahal sesungguhnya kita sedang menunggu seseorang yang benar-benar bisa memahami. Namun tak satu pun yang benar-benar mengerti. Dan di saat seperti itu, kita lupa bahwa ada satu zat yang tidak pernah butuh kata-kata untuk memahami seluruh isi jiwa kita. Dialah Allah, yang mendengar bisikan hati, bahkan sebelum kita mampu menyusunnya dalam kalimat. Dia tidak menunggu kita kuat, dia mendekap kita justru saat kita paling lemah. Video ini bukan hanya rangkaian kata, ini adalah ruang untuk pulang. Untuk mereka yang membawa beban, tapi tak tahu harus di mana meletakkannya. Untuk mereka yang menangis dalam diam, tapi ingin dipeluk tanpa harus menjelaskan. Jika engkau merasa sedang membawa sesuatu dalam hatimu yang tidak bisa dijelaskan ke siapapun, tetaplah bersama video ini. Biarkan suara-suara lembut dari para sufi dan petunjuk Allah yang indah menyentuh sisi terdalam dari batinmu. Karena di titik paling sunyi dari jiwamu, Allah sudah menunggu sejak lama. Jika apa yang akan kau dengar nanti menyentuh hatimu, maka izinkanlah video ini menemanimu sampai akhir. Dan jika kamu merasa ada yang mungkin membutuhkan pelukan yang sama, bagikan video ini kepada mereka. Mungkin itu akan menjadi bagian dari penyembuhanmu juga. Allah melihat apa yang tak terucap. Ada kalimat yang hanya bisa disimpan dalam hati, bukan karena kita pelit bicara, tapi karena setiap huruf terasa rapuh, tak sanggup mengandung kedalaman rasa yang kita bawa. Kadang kita duduk diam, melihat langit, menunduk, menarik napas dalam, lalu diam lagi. Dan hanya Allah yang tahu bahwa itu bukan sekadar hening, tapi jeritan tanpa suara. Di dunia ini, semua orang meminta penjelasan. Semua orang butuh alasan. Tapi Allah tidak butuh semua itu. Dia tak memerlukan kita menjelaskan luka yang bahkan kita sendiri tak bisa pahami. Dia melihat gerak hati, bukan gerak mulut. Dia membaca bahasa batin, bukan kata-kata lisan. Para sufi mengajarkan, hanya Allah yang bisa menerjemahkan air mata yang tidak jatuh. Hanya Allah yang tahu tangis yang tertahan di dada. Pernahkah engkau merasa jiwamu menggigil, padahal tubuhmu diam? Pernahkah engkau menangis tanpa suara, dan hanya hatimu yang luruh satu-satu? Itulah saat-saat ketika Allah sedang menatapmu paling dekat. Ia tidak menunggu kita kuat, bahkan saat kau lemah, saat kau retak, saat kau tak sanggup menyusun doa, Allah sudah lebih dulu memeluk jiwamu dengan pengertian yang sempurna. Allah tidak pernah salah paham. Bahkan ketika dunia tidak mendengar, dia sudah mendengarkan yang tak terucap. Bahkan ketika kita kehilangan arah dalam doa, dia sudah tahu di mana kita tersesat di dalam diri sendiri. Diam bukan berarti tidak menderita. Kita hidup di dunia yang mengagungkan yang terlihat, yang ramai, yang lantang. Tapi siapa yang memuliakan mereka yang diam, yang memendam, yang menyimpan rasa sendiri dalam sepi yang panjang? Ada banyak orang yang tampak tenang, padahal di balik keheningannya ada ribuan pertempuran batin yang tak seorang pun tahu. Diam mereka bukan karena selesai, tapi karena lelah menjelaskan. Diam mereka bukan karena tak sakit, tapi karena sudah terlalu sering disalahpahami. Para sufi berkata, diam adalah bahasa mereka yang luka tapi telah berserah. Diam adalah zikir mereka yang tak lagi mampu berdoa. Dan sungguh, hanya Allah yang tahu suara batinmu saat tak satu pun orang menoleh. Hanya Allah yang tahu betapa sering kau menahan air mata, lalu menyebut namanya dalam hati, tanpa suara, tanpa bentuk, hanya getar jiwa yang lirih. Di antara jutaan suara yang menggema di langit, Allah tidak pernah melupakan satupun diam kita. Bahkan sepi yang kita telan hari demi hari adalah kitab terbuka yang hanya bisa dibacanya. Mereka yang diam bukan tidak ingin didengar,
Tapi mereka memilih menyimpan segalanya dalam dada dan menunggu satu-satunya pendengar yang tidak menghakimi, Allah yang tidak pernah bosan, tidak pernah lalai, tidak pernah tertidur. Dan kau, yang mungkin sedang memeluk luka dalam diam, ingatlah, diammu bukan kekosongan. Ia adalah doa yang Allah sendiri balas dengan kelembutan tak terlihat. Allah lebih dekat dari luka yang kau sembunyikan. Kadang kita menyembunyikan luka karena merasa dunia tak layak tahu. Bukan karena kita tak ingin bicara, tapi karena kita tahu dunia hanya pandai menilai, bukan memahami. Dunia bisa bertanya, tapi tidak mendengarkan. Dunia bisa menasihati, tapi tidak tinggal bersama luka itu. Lalu kita mulai menumpuk rasa di dalam. Kita simpan. Kita bungkus rapi dengan senyum, dengan basa-basi, dengan tawa palsu. Tapi jauh di dalam, ada bagian jiwa yang nyaris pecah. Dan kita hanya bisa berkata dalam hati, "Ya Allah, hanya Engkau yang tahu apa yang sedang aku tanggung." Sungguh, Allah lebih dekat dari luka yang bahkan tak pernah kau bicarakan kepada siapapun. Ia tak menunggu engkau menulis status panjang. Ia tak butuh ceritamu di hadapan manusia. Karena ia sudah ada di sana, di titik terdalam jiwamu. Tempat di mana tangisan tak bersuara. Tempat di mana rasa sakit tak berbentuk. Tempat di mana kau bahkan tak tahu bagaimana menjelaskannya. Allah lebih dekat dari segalanya yang kau sembunyikan. Firman-Nya dalam surah Qaf ayat 16 menjadi pengingat lembut yang sangat dalam. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Para sufi mengatakan, ini bukan sekadar kedekatan fisik. Ini adalah kedekatan batin. Saat engkau duduk sendiri dan merasa kosong, Allah ada. Saat engkau mengira tidak ada yang peduli, Allah memperhatikan. Dan saat engkau menyangka hatimu hancur dan tidak akan utuh kembali, Allah sedang memperbaikinya, diam-diam, pelan-pelan, dengan kasih sayang yang tidak bisa dijelaskan. Jangan takut kalau tak ada manusia yang tahu lukamu, karena Allah tahu, dan itu lebih dari cukup. Tidak semua beban harus dibagi, tapi semuanya bisa diserahkan. Ada jenis beban yang, sekalipun kau ingin membaginya, tetap terasa tak bisa. Bukan karena tak percaya pada manusia, tapi karena yang terasa di dada terlalu rumit, terlalu dalam, terlalu asing bahkan untuk dijelaskan. Kau mencoba mencari telinga yang bisa mendengar tanpa menghakimi. Tapi yang kau temukan hanyalah telinga yang sibuk memberi nasihat sebelum memahami. Lalu kau memilih diam, menyimpan semuanya, berharap waktu menyembuhkan. Tapi waktu tak selalu jadi obat. Lalu kepada siapa kau akan menyerah? Para sufi mengajarkan, tak semua beban harus dibagikan, tapi semua bisa diserahkan pada Allah. Karena kepada manusia, kita hanya bisa bercerita, tapi kepada Allah kita bisa menyerah. Kepada manusia, kita hanya bisa berharap dimengerti, tapi kepada Allah kita benar-benar ditampung seluruhnya, tanpa ditolak sedikit pun. Jangan khawatir jika tak ada bahu untuk bersandar. Jangan sedih jika tidak ada pelukan. Ketika semua tangan menutup, ada langit yang terbuka. Ketika semua pintu tertutup, ada langit yang mengundang kita kembali pulang kepadanya. Berbicara kepada manusia bisa melegakan, tapi menyerah kepada Allah bisa menyembuhkan. Dan sungguh, menyerahkan beban kepadanya bukanlah kelemahan. Itu justru puncak dari iman. Kesedihanmu adalah bahasa ibadah. Apa yang kau rasakan dalam sunyi bukanlah kehampaan. Tangismu yang jatuh tanpa suara bukanlah tanda kelemahan. Kesedihan yang tak terucap, yang hanya berdenyut dalam dada, itu adalah zikir. Itu adalah bentuk paling jujur dari ibadah jiwa. Para sufi percaya, ada ibadah yang tidak berupa gerakan, tidak berupa kata, tapi berupa getaran halus dari jiwa yang remuk, yang tetap bersandar hanya kepadanya. Rabi'ah al-Adawiyah berkata, air mataku di malam hari adalah doaku meski aku tidak bersuara. Kesedihanku adalah rukuk jiwaku kepada Tuhan yang Maha Mendengar. Jangan pernah merasa doamu sia-sia hanya karena tak terucap dengan sempurna. Jangan pernah merasa ibadahmu gagal hanya karena tak bisa dijelaskan dengan bahasa. Ketika hatimu menangis, itu adalah doa.
Ketika kau duduk sendiri dan merasa terhimpit, sesungguhnya ruhmu sedang rukuk. Ketika kau menunduk dalam sepi, sesungguhnya jiwamu sedang sujud. Dan ketika kau berbisik lirih hanya dalam hati, Allah telah menjawab bahkan sebelum kau menyelesaikan kalimatnya. Kesedihanmu bukan akhir dari segalanya. Ia adalah awal dari penyembuhan, karena saat itulah engkau sedang beribadah dengan cara yang paling dalam, tanpa suara, tanpa ritual, hanya dengan hati yang pasrah. Saat dunia tidak mengerti, Allah tidak pernah salah paham. Mungkin engkau pernah menjelaskan isi hatimu kepada seseorang, tapi yang kau dapatkan adalah penilaian. Mungkin engkau pernah mengutarakan rasa sakitmu, tapi yang kau terima adalah saran yang dangkal. Lalu engkau mulai merasa tidak dimengerti, lalu menutup diri, lalu perlahan membisu. Tapi Allah tidak pernah salah paham. Dia tidak mengira tangisanmu sebagai kelemahan. Dia tidak menganggap kerapuhanmu sebagai aib. Dia tahu bahwa di balik kuatnya wajahmu ada jiwa yang butuh dipeluk, bukan dihakimi. Para sufi berkata, manusia menilai dari apa yang tampak, tapi Allah menyentuh bagian jiwamu yang tak pernah dilihat siapapun. Dunia mungkin memanggilmu lemah, tapi Allah melihatmu sebagai hambanya yang sedang kembali. Dunia mungkin menyuruhmu tegar, tapi Allah mengizinkanmu untuk menangis di hadapannya. Dan sungguh, tidak ada tempat yang lebih aman untuk menangis selain dalam doa. Tidak ada tempat yang lebih jujur untuk berkeluh kesah selain di hadapan Tuhan. Jadi, jika tak ada yang paham, jangan kecewa. Karena engkau tak butuh 1000 pemahaman manusia, jika engkau sudah punya satu pemahaman dari Tuhan yang tak pernah meninggalkanmu. Luka yang disimpan bisa menjadi jalan menuju Allah. Kita sering berpikir bahwa luka adalah sesuatu yang harus segera dihapus, bahwa kesedihan adalah tanda kita sedang gagal. Tapi para sufi punya pandangan lain. Mereka percaya Allah tidak selalu menyembuhkan luka dengan menghilangkannya. Kadang Dia menjadikan luka itu sebagai pintu masuk ke dalam pelukannya. Luka yang kau sembunyikan hari ini mungkin adalah tali yang Allah kirimkan agar kau naik menujunya. Karena saat bahagia, kita mudah lupa. Tapi saat terluka, kita mencari. Kita menangis. Kita menyerah. Dan dalam kepasrahan itulah, kita menemukan bahwa Allah sudah menunggu sejak awal. Sejak sebelum kita jatuh. Sejak sebelum kita tersesat. Kau tidak perlu sempurna untuk didekati oleh Allah. Kadang, justru retak-retak di jiwamu lah yang membuka jalan untuk cahayanya masuk. Jadi jika saat ini engkau sedang membawa luka yang tidak bisa dijelaskan, jangan buru-buru ingin menyembuhkannya. Peluklah dulu, rasakan, dan serahkan pada Allah. Karena bisa jadi, luka itulah yang menuntunmu pulang ke jalan yang paling sunyi. Tempat hanya ada engkau dan Allah, dan tidak ada yang lain. Menangislah di hadapan Allah, bukan di hadapan dunia. Ada jenis tangisan yang tidak membutuhkan saksi. Tangisan yang hanya mengalir di pojok malam, dalam kamar yang gelap, dalam hening yang tak seorang pun tahu. Itulah tangisan yang paling jujur. Dan hanya Allah yang hadir sebagai pendengar setia. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, tangisanmu di hadapan manusia mengundang simpati, tapi tangisanmu di hadapan Allah mengundang rahmat. Karena dunia bisa menghibur, tapi hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Dunia bisa berkata, sabar ya. Tapi hanya Allah yang bisa benar-benar menyentuh hatimu yang remuk. Jangan takut untuk menangis. Tapi pilihlah kepada siapa engkau menangis. Manusia bisa bosan mendengar. Tapi Allah tidak. Manusia bisa menghakimi. Tapi Allah mengampuni. Manusia bisa lupa, tapi Allah mengingat setiap tetes air matamu. Bahkan yang tidak sempat jatuh ketika engkau menangis dalam doa. Engkau tidak sedang lemah. Engkau sedang kembali. Engkau sedang pulang kepada satu-satunya tempat yang tak pernah tertutup untuk air matamu. Dan jangan pernah meremehkan satu malam, satu sujud, satu tangisan. Karena mungkin itulah momen yang Allah tunggu untuk memelukmu lebih erat.
Hati yang paling dalam adalah tempat Allah bertahta. Ada bagian dari diri kita yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Sebuah ruang sunyi yang bahkan tak bisa disentuh oleh orang terdekat kita sekalipun. Disitulah Allah tinggal. Para sufi menyebutnya sirrun fisir, rahasia dalam rahasia. Tempat terdalam dalam hati yang hanya Allah yang tahu jalan masuknya. Kita bisa berbagi cerita kepada siapapun, tapi tidak semua orang bisa masuk ke inti batin kita. Itulah mengapa dalam Islam Allah menempatkan iman bukan di lidah, bukan di otak, tapi di hati. Karena hanya hati yang tahu betapa besar luka yang kita sembunyikan, dan hanya hati yang bisa merasakan kehadirannya tanpa suara. Ketika engkau merasa tidak ada satu orang pun yang tahu betapa kau berusaha bertahan. Ketika kau diam tapi hatimu berteriak. Ketika dunia melihatmu biasa saja padahal jiwamu rapuh. Saat itulah Allah hadir paling dekat. Dia tidak hanya hadir di sekitarmu, tapi menetap di dalammu. Rabi'ah al-Adawiyah pernah berkata, "Aku mencintai Allah dengan dua cinta. Cinta karena keagungannya, dan cinta karena dia tinggal dalam hatiku yang paling sunyi." Dan jika engkau bertanya, mengapa aku masih merasakan tenang meski tidak ada yang mengerti aku? Itu karena Allah tinggal di tempat yang bahkan kau sendiri belum sepenuhnya pahami, inti batinmu yang paling rahasia. Tempat di mana hanya Dia yang boleh tahu, dan hanya Dia yang tidak akan pernah pergi. Engkau tidak sendiri karena Allah sudah bersamamu sebelum engkau bicara. Salah satu rasa paling menyakitkan adalah merasa sendirian, berjalan di tengah keramaian tapi merasa tidak dilihat, berbicara tapi tidak benar-benar didengar, menjerit dalam hati tapi tidak ada yang menyadari. Tapi, benarkah engkau sendiri? Ataukah hatimu sedang buta oleh luka hingga lupa bahwa Allah tak pernah meninggalkan? Para sufi berkata, sebelum engkau memanggilnya, Dia sudah tahu. Sebelum engkau bicara, Dia sudah mendengar. Sebelum engkau merasa hancur, Dia sudah menyiapkan jalan sembuh. Allah tidak menunggu kau menjelaskan segalanya. Dia sudah hadir sejak sebelum engkau sadar bahwa hatimu sedang retak. Dia tidak membutuhkan laporan dari bibirmu, karena Dia sudah membaca lembaran-lembaran dalam jiwamu. Ketika engkau duduk sendiri dalam gelap dan bertanya, "Ya Allah, kenapa aku merasa sendiri?" Maka suaranya yang lembut menjawab dalam batin, "Kau tidak sendiri, aku bersamamu. Aku telah bersamamu bahkan sebelum kau sadar sedang terluka." Jangan takut untuk sunyi, karena dalam sunyi engkau bisa mendengar suaranya paling jelas. Dan jangan risau jika tidak ada yang bisa menjadi tempat sandaran, karena Allah bukan sekadar sandaran. Dia adalah pelindung, penyembuh, dan pelipur hati yang tak terlihat, tapi selalu hadir. Engkau tidak sendiri, engkau tidak pernah sendiri, dan engkau tak akan pernah sendiri. Karena Allah bersamamu dalam diam, dalam luka, dalam setiap detak napas yang kau bawa. Setelah semua kata disampaikan, setelah semua diam diceritakan, kini kita menyadari bahwa Allah tidak pernah jauh dan Dia tidak pernah menunggu kata-kata untuk mencintai kita. Apa yang engkau simpan selama ini, apa yang engkau pendam selama ini, tidak ada yang luput darinya. Setiap tetes air mata, setiap tarikan napas dalam yang tak mampu keluar sebagai doa, semuanya telah dicatat dan dipahami. Para sufi mengajarkan, saat tak ada satupun yang tahu isi hatimu, maka itulah saatnya engkau menengok ke dalam dan menemukan Allah sedang duduk bersamamu di dalam sunyi. Maka jangan takut jika tidak ada tempat untuk bersandar. Karena Allah tak hanya menjadi sandaran, Dia adalah penyembuh, pelipur, dan sahabat jiwa yang tidak pernah bosan mendengarkan apa yang tidak bisa kau ucapkan. Terima kasih telah berjalan bersama hingga titik ini. Terima kasih telah memberi ruang bagi hatimu sendiri untuk didengarkan. Dan semoga apa yang telah kau dengar hari ini menjadi pelita kecil di tengah gelap yang mungkin sedang kau jalani. Jika video ini membuatmu merasa lebih tenang, lebih dilihat, lebih dipahami, kau boleh menyimpannya,
mengulanginya kapanpun engkau butuh. Dan kau boleh membagikannya, agar pelukan batin ini bisa sampai kepada mereka yang mungkin saat ini bahkan tidak tahu cara menangis lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.